Shalom dan selamat malam semua jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan karena kita dapat bersama lagi di dalam persekutuan doa kita, dan dasar firman Tuhan kita pada malam ini diambil daripada kitab Kejadian pasal yang kelima ayat 18 sehingga ayat yang ke-24 yang berbicara setiap langkah hidupmu adalah berarti. Nah, hari-hari ini setiap kita, bahkan setiap manusia hidup di dalam banyak ketidaktentuan, banyak cabaran dan banyak dugaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan kita memikirkan bahwa seakan-akan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi semuanya ini. Nah, di dalam kesukaran dan ketidakpastian ini,
membuatkan setiap kehidupan kita, saudara dan saya, kita tidak tahu apa yang perlu kita lakukan. Bahkan kita berusaha untuk mencari dengan kekuatan kita sendiri. Kita melakukan sesuatu untuk melihat, bahkan kita ingin mencapai sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar daripada satu pribadi yang ada di dalam Alkitab, yang mana kita akan melihat tentang kehidupannya semasa dia berada di dalam dunia ini. Dia menjalani kehidupannya dengan begitu berarti. Di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 ini menceritakan tentang seorang yang bernama Henok. Nah, Henok memang tidak banyak disebutkan di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama juga tidak banyak yang disebutkan. Dan di Perjanjian Baru cuma ada 2 tempat sahaja, yaitu Ibrani dan Yudas, menyebut tentang pribadi, tentang kehidupan Henok. Nah, bagaimana Henok ini membuat langkah hidupnya sangat berarti. Yang pertama adalah Henok hidup bergaul dengan Allah di dalam ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Nah, untuk hidup bergaul dengan Allah, kita tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang mudah. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kita tahu bahwa setiap orang yang bergaul dengan Allah akan mati sekiranya hidupnya tidak berpadanan dengan kehendak Allah. Maka di sini kita tahu bahwa mengapa Henok dapat bergaul dengan Allah, karena dia melihat, bahkan mementingkan, menjaga kekudusannya. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia memastikan bahwa kehidupannya ini tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, sudah tentunya dikatakan di sini bahwa selama 300 tahun lagi, kita percayakah kalau Henok ini tidak pernah melakukan sesuatu yang salah? Ataupun keluarga Henok, anak-anak Henok tidak pernah melakukan sesuatu yang salah? Sudah pastinya mereka juga melakukan yang salah. Dan mereka juga melakukan dosa. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Henok? Saya percaya setiap kali keluarganya ataupun keturunannya melakukan pelanggaran, selama Henok masih hidup, dia senantiasa datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Henok juga mengakui setiap dosa dan pelanggaran, sama ada dirinya ataupun keturunannya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Henok, membuatkan Henok ini dapat bergaul dengan Allah. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana kehidupan Henok ini, dia menjalani kehidupannya dengan begitu berarti. Hari ini, adakah kita senantiasa memastikan bahwa hidup kita ini benar di hadapan Allah dan kita tidak bercelah di hadapannya? Mari kita renungkan, saudara-saudari dalam Kristus. Adakah kita ingin supaya dalam ketidaktentuan hidup kita hari-hari ini, kita katakan bahwa kita mau hidup bergaul dengan Allah? Hidup bergaul dengan Allah, tidak ada yang menjadi rugi, karena kita tahu apabila kita hidup bergaul dengan Allah, maka dikatakan Allah akan berkenan kepada setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Henok, bagaimana dia membuat langkahnya berarti di hadapan Tuhan adalah dia hidup beriman di hadapan Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-5e, karena iman
Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan kerana Allah telah mengangkatnya. Henok hidup beriman di hadapan Allah. Nah, apa yang kita lihat di dalam kehidupan Henok ini, seolah-olah Henok tidak menghiraukan tentang apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Allah dapat melakukan sesuatu di dalam kehidupannya sendiri. Beriman di sini berarti Henok meletakkan sepenuhnya pengharapannya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia tidak menghiraukannya. Yang dia tahu adalah dia meletakkan hidupnya di hadapan Tuhan dan dia tetap beriman di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa kita masih di dalam kendali Tuhan. Itulah iman yang sebenar. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Henok di sini tidak tahu, mungkin dalam masa yang sama dia tidak tahu sama ada dia diangkatkah atau dia ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang dia tahu adalah dia mau tetap hidup akrab dengan Tuhan. Dia tetap menjaga keintimannya. Dia menjaga perhubungannya dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menjamin kehidupan Henok sendiri. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan. Meletakkan sepenuhnya pengharapan kita, iman kita, percaya kita kepada Tuhan dan kita membiarkan Tuhan sendiri yang akan menjamin setiap situasi kehidupan kita yang menghimpit kehidupan kita hari-hari ini. Datang kepadanya dan percaya kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu hidup dalam kesaksian yang benar. Henok ini dia hidup dengan mempunyai kesaksian yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Ibrani 11:5b dikatakan sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan di hadapan Allah. Nah, kita tahu bahwa sehingga kepada pengangkatan oleh Allah kepada Henok, sudah tentu Henok ini telah memberikan kesaksian yang baik buat setiap anak-anaknya, bahkan keturunannya. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Henok memberikan kesaksian yang baik, maka dengan itulah Allah berkenan kepada Henok. Saya percaya sehingga ke hari ini Henok memberikan kesaksian yang baik bagi setiap kehidupan kita. Anda dan saya, kita tahu bahwa secara pribadi Henoklah sedikit sebanyak memberikan kesaksian yang baik bagi kita. Apakah kesaksiannya? Henok memberikan kesaksian di mana dia begitu akrab dengan Allah. Jadi untuk kita hidup akrab dengan Allah, kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan secara bersemuka, akrab. Tetapi apa yang kita boleh lakukan? Kita boleh berdoa, tetap beriman kepadanya. Dalam apapun keadaan yang kita alami saat ini, datang kepada Tuhan, beriman kepadanya. Itulah kesaksian yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan saja itu, tetapi menjadikan Yesus sebagai sahabat kita. Kita boleh datang kepada dia bila-bila saja, akan meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita hidup menjadi Yesus kecil. Kita meneladani Yesus dalam kehidupan kita, maka di situ kita tahu bahwa Allah akan bersama-sama dengan setiap kita. Di saat kita masih menjalani kehidupan di dunia ini, mari kita renungkan apakah kesaksian kita yang ingin kita lakukan, nyatakan kepada Allah sehingga Allah berkenan dalam kehidupan kita. Kita perlu mengingat bahwa setiap langkah kehidupan kita ini adalah
berarti dengan memberi kesaksian kepada orang lain, dan itu memberikan dampak yang sangat besar sama ada dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Maka dengan itu, mari kita melangkah di dalam kehidupan kita ini dengan memulakannya setiap langkah hidupmu dengan doa. Kita mulakan setiap langkah hidup kita dengan doa, maka itu akan membuatkan kehidupan kita, langkah hidup kita ini sangat berarti. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami di mana setiap langkah hidup kami ini adalah berarti di hadapan Engkau. Ajar kami supaya kami senantiasa membuat hidup kami berarti di hadapan-Mu dan menjalani kehidupan kami yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa pertobatan. Di dalam Amos 4:10 berkata, Aku telah melepaskan sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Marilah kita mempertimbangkan cara kita. Kita menyelidiki hati kita dan memeriksa hidup kita. Mari kita mengakui setiap dosa dan kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Engkau pada saat ini. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami mengakui setiap dosa, setiap pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Engkau. Di dalam Amos berkata bahwa Tuhan telah meletakkan sampar sakit penyakit kepada bangsa Israel karena mereka tidak menghiraukan Tuhan. Mereka telah berpaling daripada Engkau. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mengakui dosa dan pelanggaran kami. Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Kami tidak mau setiap sakit penyakit sampar ini akan terus menjarah kami ya Tuhan. Tetapi kami berdoa ya Bapa pada saat ini, biarlah ya Tuhan dengan pertobatan kami yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau, Engkau akan melenyapkan setiap sakit penyakit yang sekarang ini berleluasa untuk menjarah setiap kehidupan kami, setiap kehidupan manusia. Bapak, kami mengakui seringkali mungkin kami lalai di dalam tindakan kami, kelakuan kami, sifat kami, dan cara pemikiran kami. Bapak, ampuni kami. Biarlah Engkau sekali lagi akan terus memimpin kami ya Tuhan. Biarlah kami akan terus mengalami pengampunan dan belas kasihan daripada Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni, sucikan kami. Lepas dan bebaskan kami daripada setiap perbuatan bahkan dosa-dosa kami, sebab kami mengakuinya di hadapan Engkau.
Jemaat Tuhan, pada saat ini kita terus datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 106 ayat 1 sehingga ayat yang kelima. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, mendengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacitamu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Hari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur atas penyediaan dan juga perlindungan yang melimpah di dalam kehidupan kita dan bangsa kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan, Tuhan kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau adalah Allah kami yang senantiasa melindungi, menjaga kami, menyediakan setiap yang kami perlukan. Namun Bapa, pada saat ini kami terus berdoa supaya kasih setia Engkau bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Biarlah kasih setia ini akan kami terus nikmati. Biarlah kasih setia ini akan terus kami alami di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, apabila kasih setia Tuhan ada di dalam hidup kami dan kami tinggal di dalam Engkau, maka kami percaya bahwa setiap langkah hidup kami berarti dan setiap langkah hidup kami akan mengalami berkat-berkat daripada Engkau ya Bapa. Dan biarlah melalui berkat-berkat ini kami akan tetap bersyukur kepada Engkau, karena berkat ini adalah berkat yang memberikan satu keinginan bagi kami untuk terus datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi atas setiap penyediaan dan juga perlindungan Tuhan yang melimpah ke atas kami dan juga ke atas setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Kami berdoa pada saat ini, biarlah penyediaan ini, perlindungan ini akan terus kami nikmati sampai selama-lamanya. Kami percaya karena janji firman-Mu bahwa Engkau akan menyertai setiap umat-Mu, setiap bangsa yang sudah menjadi murid-Mu sampai ke akhir zaman. Dan ini adalah janji Engkau, dan kami mengimani janji ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terpuji dan termulia nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari di dalam Kristus, mari kita terus berdoa untuk dunia. Khasnya kita mau berdoa untuk Philippines. Kita berdoa untuk wilayah Lembah Cagayan yang telah ditenggelami air, kesan gangguan cuaca yang terkumpul, dan sejumlah besar air yang dibebaskan dari empangan Magat. Jadi kita terus berdoa supaya keselamatan dan kesehatan akan diberikan pada mereka yang menunggu untuk diselamatkan oleh pasukan penyelamat. Dan kita berdoa agar tidak ada yang terkorban. Dan kita terus berdoa supaya air ini akan segera surut. Dan seterusnya kita berdoa supaya setiap bantuan perangan dapat diberikan kepada mereka yang terjejas ini secepat mungkin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami terus berdoa dan menyerahkan negara Philippines ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, di mana negara ini sekali lagi mengalami satu musibah di mana wilayah Lembah Cagayan telah ditenggelami oleh air. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau sekali lagi akan terus bercampur tangan di dalam
masalah ini ya Bapa. Kami berdoa supaya keselamatan dan juga kesehatan kepada setiap mereka yang sekarang ini menunggu untuk diselamatkan oleh pasukan penyelamat. Kami berdoa ya Tuhan supaya tidak ada jiwa yang akan mengalami korbannya Bapa. Kami berdoa pada saat ini, mohon Tuhan Engkau melepaskan belas kasihan-Mu, campur tangan-Mu ke atas negara Philippines ya Tuhan. Kami berdoa apapun kesukaran-kesukaran yang mereka alami pada saat ini, biarlah Engkau sekali lagi akan bercampur tangan. Pimpinlah anggota kerajaan yang ada di dalam negara ini supaya mereka dapat mengambil inisiatif ataupun mengambil tindakan yang segera untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang terkesan, bagi mereka yang mengalami masalah ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya air akan menjadi surut dengan cepat, supaya setiap mereka yang mengalami masalah ini, mereka akan dilepaskan, bahkan mereka akan sekali lagi mengalami pertolongan daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Mohon Bapa supaya setiap barangan dan juga setiap pertolongan yang akan disalurkan kepada mereka yang terjejas dapat diberikan secepat mungkin ya Bapa. Kami percaya mereka yang terjejas ini banyak keperluan, banyak harta benda mereka yang telah hilang ya Bapa. Tapi kami berdoa supaya Engkau yang mencukupkan, Engkau sendiri yang akan bekerja ke atas setiap badan-badan yang dapat membantu mereka untuk memberikan keperluan setiap mereka yang terjejas ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah mereka, lindungi mereka, pimpin dan sertai mereka ya Tuhan. Berkati negara Philippines, berkati setiap mereka yang telah mengalami masalah ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita terus berdoa untuk Malaysia. Kita berdoa khususnya untuk persidangan parlimen yang sedang berlangsung. Dan kita juga berdoa agar gereja di Malaysia terus bangkit di dalam menghadapi pelbagai cabaran yang dihadapi oleh negara kita pada masa ini. Dan kita juga terus berdoa untuk para pekerja di pelbagai industri supaya khususnya mereka yang menghadapi pemberhentian kerja dan juga kesulitan keuangan. Kita berdoa supaya Tuhan yang terus menolong mereka yang mengalami masalah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mau berdoa khususnya untuk negara kami Malaysia. Kami terus mengisytiharkan berkat Tuhan terus tercurah di dalam negara kami Malaysia. Dan kami berdoa khususnya untuk persidangan parlimen yang sedang berlangsung. Pada masa ini kami terus menyerahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada semua yang terlibat, baik itu di pihak kerajaan ataupun pembangkang. Kami terus berdoa supaya mereka terus ada kesatuan, khususnya untuk membincangkan pelbagai perkara, dan khususnya untuk belanjawan 2021, supaya ada kesatuan khususnya dalam pemulihan ekonomi di dalam negara kami, khususnya di dalam mengatasi masalah pandemik COVID-19. Pada surga kami juga mau berdoa untuk gereja di seluruh Malaysia, tidak kira apapun denominasi, supaya kami terus ada kesatuan dan terus bangkit di dalam menghadapi pelbagai cabaran yang dihadapi oleh negara ini. Kami berdoa supaya bagi pihak gereja, di mana kami juga dapat menyumbang untuk pemulihan ekonomi di dalam negara kami, dan pada masa yang sama di mana kehidupan rohani setiap gereja di seluruh Malaysia, kami tetap setia kepada Tuhan, memiliki iman yang terus kuat dalam Engkau sahaja. Pada surga kami juga berdoa untuk semua para pekerja di pelbagai industri yang menghadapi pemberhentian kerja.
Kami berdoa supaya Tuhan yang terus menyertai mereka, melindungi, memberikan kekuatan yang baru dalam hidup mereka untuk terus maju ke hadapan, untuk terus memulihkan ekonomi di dalam keluarga mereka sendiri. Apapun kesulitan keuangan, kami berdoa supaya Tuhan yang terus menolong mereka. Apapun kepanikan yang mereka alami, Tuhanlah yang terus sentiasa menyertai mereka dan terus membuka jalan untuk mereka terus berhasil dalam kehidupan, khususnya untuk ekonomi di dalam keluarga mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan juga terus berikan inspirasi, berikan hikmat kepada pihak kerajaan untuk mereka dapat membuat rancangan yang terbaik untuk membantu setiap para pekerja yang mengalami masalah ataupun pemberhentian kerja akibat daripada pandemik COVID-19. Kita juga terus berdoa, kita bersyukur untuk Belanjawan 2021 yang disediakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kualiti kehidupan dan persekitaran tempat tinggal yang lebih baik melalui pelaksanaan program dalam bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pengangkutan dan juga kemudahan awam. Dan kita juga mau bersyukur untuk beberapa peruntukan yang telah pun diluluskan khususnya untuk merawat dan memerangi COVID-19. Kita berdoa supaya peruntukan yang lain yang sedang dipertimbangkan juga dapat diluluskan dan dapat disalurkan kepada semua bahagian yang memerlukan. Mari kita berdoa. Pada surga kami bersyukur untuk Belanjawan 2021 yang telah disediakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya dari aspek kehidupan, persekitaran, tempat tinggal yang lebih baik melalui pelaksanaan program dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesihatan, perumahan, pengangkutan dan kemudahan awam. Kami bersyukur kerana Tuhan sendiri yang telah memberikan hikmat kepada setiap para pemimpin kami untuk mereka dapat melaksanakan setiap program untuk kesejahteraan rakyat di dalam negara kami. Kami juga mau bersyukur untuk beberapa peruntukan yang telah pun diluluskan khususnya dalam merawat dan memerangi COVID-19. Kami bersyukur supaya melalui peruntukan ini di mana sekali lagi pandemik COVID-19 benar-benar dapat diperangi, dapat dibasmi sebaik yang mungkin. Kami bersyukur sekali lagi supaya melalui sokongan pihak kerajaan di mana pandemik COVID-19 benar-benar dapat diatasi. Dan juga kami berdoa untuk peruntukan-peruntukan yang lain yang sedang dipertimbangkan. Kami berdoa supaya khususnya untuk semua yang memerlukan, untuk industri yang memerlukan dan juga untuk masyarakat yang memerlukan, kami berdoa supaya setiap peruntukan ini dapat diluluskan dengan sebaik-baik yang mungkin. Dan kita terus berdoa agar kerajaan dapat membantu industri yang paling terjejas seperti pelancongan, syarikat penerbangan dan juga pusat hiburan. Kita berdoa supaya melalui industri ini mereka juga dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi di dalam negara kita. Mari kita berdoa. Pada surga kami mau berdoa khususnya industri yang terjejas saat ini seperti di bahagian pelancongan, syarikat penerbangan dan juga pusat-pusat hiburan. Kami terus menyerahkan dalam tangan Tuhan supaya kiranya Tuhan juga terus memberikan hikmat kepada kerajaan supaya mereka dapat membantu industri-industri yang terjejas ini, supaya melalui industri yang terjejas ini mereka juga dapat beroperasi seperti sedia kala untuk mereka dapat menyumbang khususnya ekonomi di dalam negara kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya sekali lagi belas kasihan Tuhan terus ada di dalam setiap para industri yang terjejas ini. Dan khususnya kami berdoa supaya Tuhan terus berbelas kasihan
bukan saja kepada para industri yang terjejas, tapi kepada semua rakyat di Malaysia. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang terus turun tangan untuk memberikan pemulihan, kesembuhan kepada khususnya kepada pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Oh, terpuji temulah Engkau ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Mari kita berdoa untuk negeri Sabah. Kita memohon belas kasihan Tuhan kepada rakyat di Sabah ini, di mana menghadapi berbagai cabaran dari segi keuangan, kehidupan, pendidikan, sosial, emosi, rohani, dan politik. Kita berdoa juga agar Tuhan melindungi kita di tengah-tengah wabak COVID-19 ini, terutama bagi mereka yang bertugas di barisan hadapan, warga tua, kanak-kanak, dan golongan yang terdedah. Kita juga mau berdoa agar Tuhan terus menyembuhkan bagi mereka yang dijangkiti COVID-19, dan kita juga mau berdoa agar gereja di negeri Sabah ini terus berdiri di tengah-tengah keadaan kita ini pada saat ini untuk terus bersyafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami mau bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau di mana matamu tertuju di negeri Sabah ini Tuhan. Biarlah negeri Sabah ini terus dilindungi dan diberkati ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa khususnya di mana pada saat ini rakyat di negeri Sabah menghadapi berbagai cabaran akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Biarlah Engkau Tuhan terus memberikan kekuatan dan semangat bagi rakyat di negeri Sabah ini agar terus meneruskan kehidupan dengan begitu baik, dan juga biarlah setiap keuangan, setiap emosi, rohani dalam keadaan yang seimbang pada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau sertai mereka, sertai setiap rakyat di Sabah ini, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka perbuat. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelindungan-Mu ya Tuhan, bagi kami semua Tuhan, daripada COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau menjaga kami walau di mana kami berada. Dan bagi mereka yang bertugas di barisan hadapan pada saat ini, biarlah Engkau berikan kekuatan kepada mereka di saat mereka merawat para pesakit di hospital maupun di mana mereka berada. Tuhan, bagi kanak-kanak dan juga golongan orang tua dan golongan yang terdedah, biarlah Engkau melindungi mereka, biarlah Engkau menjaga mereka. Biarlah mereka dalam keadaan yang bebas daripada COVID-19 ini. Kami juga Tuhan mau meminta kepada Engkau Tuhan agar Engkau menyembuhkan bagi setiap para pesakit yang dijangkiti COVID-19 maupun akibat daripada penyakit sampingan Tuhan. Biarlah Engkau terus menyembuhkan mereka, dan biarlah Engkau terus mencukupkan setiap perubatan yang untuk merawat mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa agar gereja-gereja di negeri Sabah ini agar terus berdiri bersama-sama, berdoa bersama-sama untuk negeri Sabah ini, di mana negeri Sabah pada saat ini mengalami peningkatan bilangan COVID-19. Biarlah Engkau terus melindungi negeri Sabah, Engkau menjaga negeri Sabah ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasihan terhadap kami di negeri Sabah ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa untuk sendakan. Kita mau berdoa agar Tuhan campur tangan dalam lonjakan klaster baru di Bunggaya, Simsim, Jembatan B, Taman Mesra, dan Karamunting. Dan kita juga mau berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur atas perniagaan yang dimulakan kembali di Sendakan. Kita berdoa agar pemilik perniagaan dan pengguna bertanggung jawab untuk mematuhi SOP bersama. Mari kita berdoa bersama-sama.
Ushikara basandara ushiki didi shikara baraba. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk Sendakan, kami mau berdoa agar Tuhan campur tangan dalam lonjakan klaster baru di Munggaya, Simsim, Jembatan B, Taman Mesra, dan juga Karamunting. Kami mau berdoa untuk mereka yang dijangkiti supaya Tuhan menyembuhkan mereka, dan Tuhan akan terus merawat mereka ya Tuhan. Untuk keluarga mereka ya Tuhan, Engkau juga akan melindungi supaya tidak dijangkiti wabak ini. Kami mohon supaya orang-orang rakyat yang ada tinggal di sana ya Tuhan, di kawasan ini, Tuhanlah yang akan terus melindungi mereka. Tuhanlah yang akan terus campur tangan supaya setiap mereka yang dijangkiti akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhanlah yang bekerja di tengah-tengah mereka ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa khususnya untuk jemaat yang tinggal di kawasan ini, supaya Tuhan juga yang akan melindungi mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hati yang terus menyerah dan berserah kepada Tuhan saja, dan terus percaya bahwa Tuhanlah yang melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa dan kami bersyukur untuk Bandar Sendakan ini, di mana perniagaan yang dimulakan kembali di Sendakan ini. Kami mau berdoa agar pemilik perniagaan dan pengguna bertanggung jawab untuk mematuhi SOP ini bersama ya Tuhan. Kami mohon supaya biarlah ekonomi di Sabah ini, di Sendakan ini akan terus meningkat ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhanlah yang memberikan berkat bagi Sendakan ini, bagi setiap yang meniaga ya Tuhan Yesus. Dan Tuhanlah yang akan terus membuka jalan bagi mereka yang di mana mereka kehilangan pekerja ya Tuhan. Engkau membuka jalan bagi mereka, Engkau memberikan mereka pekerja yang baik baru, dan supaya mereka menikmati berkat yang mereka miliki ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya karena Tuhan sudah campur tangan dalam daerah Sendakan ini, karena kami percaya yang kami pegang adalah Tuhan Yesus yang bekerja, dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa untuk melindungi Sendakan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau. Dan Tuhan, biarlah Engkau terus melindungi setiap gereja-gereja yang ada di Sendakan ini, supaya gereja di Sendakan ini akan terus dibangunkan rohaninya, dan untuk menjadi saksi bagi Tuhan dan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mohon supaya lewat dalam keadaan sekarang ini, Tuhan, ramai juga akan terus percaya Tuhan Yesus, imannya akan terus dibangun, dan mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan biarlah gereja-gereja di Sendakan ini akan menjadi pemangkin untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang kekurangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan terus memakai semua pemimpin-pemimpin gereja, dan juga semua pastor, padri, dan semua ya Tuhan yang melayani Tuhan. Engkau pakai mereka untuk menjadi saksi Tuhan, dan menjadi pendorong bagi setiap jemaat yang memerlukan pelayanan secara rohani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semua ini. Amin. Mari kita terus berdoa untuk diocese kita. Kita berdoa untuk persiapan Sinod Diocese yang akan diadakan pada 4 dan 5 Desember melalui Zoom. Kita juga berdoa untuk pencalonan dan pemilihan ahli jawatan kuasa tetap. Kita minta Tuhan supaya memberi kita kebijaksanaan, inovasi, kreativiti, tekad dari kasih dalam melayani umat Tuhan dan menjangkau dunia dengan iman dan harapan. Mari kita mengangkat untuk diocese kita pada saat ini. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini sekali lagi Tuhan, kami mau mengangkat dan menyerahkan diocese kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, apapun perancangan sepanjang tahun ini banyak yang tidak dapat dilakukan
akibat daripada pandemi COVID-19. Tapi Tuhan, kami tahu ada rencana yang terbaik yang Kau sudah sediakan bagi diocese kami. Kami menyerahkan Tuhan sinod diocese kami yang diadakan pada bulan Desember ini 4 dan 5. Kami menyerah itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan campur tangan. Kami terus mau berdoa untuk setiap mereka yang ahli dalam sinod ini, agar Engkau Tuhan memberkati mereka. Begitu juga dalam mesyuarat mereka dalam Zoom. Kami mau berdoa Tuhan agar Engkau sendiri campur tangan, agar tiada gangguan terutama dalam line internet Tuhan, agar mereka dapat bersama-sama Tuhan berbincang di dalam sinod ini Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu melindungi setiap ahli-ahli jawatan kuasa sinod ini Tuhan. Terutama kami berdoa untuk Archbishop kami, Datuk Bishop Melter Jikitais. Biarlah Engkau akan memberkati dia, memberi hikmat kebijaksanaan dalam apapun yang dia rancangannya Tuhan di dalam gereja kami di seluruh diocese Sabah. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus mau berdoa untuk pemilihan calon yang tetap, ahli jawatan kuasa yang tetap. Kami percaya semua itu Engkau sendiri campur tangan, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah memilih siapa yang menjadi ahli jawatan kuasa tetap ini Tuhan. Dan itu yang berkenan di mata Engkau, di hati Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus mau berdoa dan minta Tuhan, Engkau sendiri akan memberi kebijaksanaan kepada setiap jemaat, setiap pemimpin kami di diocese kami Sabah. Inovasi, kreativiti, tekad, dan kasih untuk melayani umat Tuhan pada saat ini. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, agar setiap para pemimpin kami terus dibebani untuk melayani jemaat kami dimanapun mereka berada. Berkati setiap pemimpin kami juga Tuhan, dimanapun mereka berada di seluruh diocese kami, tidak kira di bandar maupun di pendalaman. Kami percaya tangan Tuhan sendiri akan memimpin mereka, melindungi mereka, memberkati setiap apapun pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terpuji dan termulia nama-Mu. Mari kita terus berdoa untuk gereja kita. Kita mau mengangkat gereja kita, terutama untuk perancangan dan persiapan Christmas di bawah pimpinan Eddie Yong. Kita mau berdoa untuk hikmat dan kreativiti kepada staf. Kita juga mau berdoa untuk program Christmas yang kreatif dan bermakna, dapat berhubung dan meraihkan dengan orang-orang dengan cara norma baru. Kita juga berdoa bagi pelayanan warga emas, belia, dan kanak-kanak dalam persiapan untuk program Christmas. Kita doakan program yang kreatif dan bermakna yang akan menggambarkan makna sebenar Christmas. Kita juga terus mau berdoa untuk perlindungan Tuhan kepada semua jemaat kita, terutama yang terdedah. Semoga mereka mendapat ketenangan dan harapan dan belajar mendekat kepada Tuhan ketika kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Mari kita berdoa untuk gereja kita Saint Michael. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mau mengangkat, menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu, terutama Tuhan dalam mempersiapkan untuk program Christmas kami di bawah kepimpinan Eddie Yong. Kami mengangkat dan menyerahkan Eddie Yong ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus memberi dia hikmat, memberi dia kekuatan, memberi dia kesehatan pada saat ini Tuhan. Berilah dia damai sejahtera di dalam merancang untuk program Christmas kami pada tahun ini. Kami terus mau berdoa Tuhan agar hikmat dan kreativiti kepada staf. Kami juga mau berdoa untuk program Christmas kami ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami mau lakukan Tuhan, kami mengangkat dan menyerah itu ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan sendiri campur tangan. Karena apapun yang kami lakukan, kami bersandar sepenuhnya hikmat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus mau berdoa agar melalui Christmas ini Tuhan, kami dapat berhubung dan meraihkan sesama kami. Walaupun kami tidak dapat berjumpa bersemuka, tapi melalui talian Tuhan, kami juga dapat merasakan kasih Tuhan. Kami juga dapat merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga dengan jemaat kami yang ada di gereja kami Saint Michael, di Saint Gabriel maupun di Seguntur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk hikmat Engkau sudah berikan Tuhan. Kami tahu inilah cara Tuhan memakai setiap kami
memberkati setiap kami pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga terus mau berdoa Tuhan untuk pelayanan warga emas, pelayanan belia, pelayanan kanak-kanak di dalam persiapan program Christmas ini. Apapun program mereka Tuhan, kami juga mengangkat dan menyerah itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap yang melayani, Engkau memberkati setiap apapun program yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah melalui program ini mereka dapat menjangkau lebih ramai orang untuk dibawa datang kepada Engkau Tuhan. Walaupun mereka hanya melihat melalui YouTube ataupun Facebook, kami percaya Engkau akan bekerja Tuhan. Apapun cara yang kami lakukan, Engkau sendiri yang akan bekerja. Roh Kudus-Mu sendiri akan memberkati, menyentuh setiap hati mereka yang mendengar dan melihat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga terus meminta perlindungan daripada Engkau kepada semua jemaat kami. Tidak kira di tempat ini, Saint Michael, Saint Gabriel maupun Seguntur. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, terutama mereka yang tinggal di kawasan yang terjejas oleh pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan melindungi dan memberkati setiap jemaat kami. Terima kasih Bapa di surga, karena itulah janji-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami, setiap jemaat kami lebih lagi mendekatkan diri kepada Engkau, terus bersandar kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami, karena Engkaulah tempat kami bersandar dan berlindung Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam ini kami dapat bersyafaat bersama-sama. Bapa, di dalam pandemik ini kami terus berdoa supaya biarlah Engkau terus menjaga kami dan Engkau terus memimpin kami ya Bapa, dan biarlah Engkau terus mengajar kami bagaimana kami menjalani langkah hidup kami dengan berarti di hadapan Engkau, supaya tidak ada yang sia-sia, tetapi kami melalui hidup kami bersama dengan Engkau, dan pada akhirnya kami akan bertemu dengan Engkau karena Engkau berkenan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan yang sudah berdoa pada malam ini, dan berkati setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Betapa besar kasih